Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Teresia Putri Pratama Sinditanari, NIM 1803030135, kelas C semester 6 regular pagi, prodi Sosiologi. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang memerangi korupsi dan penipuan di bank. Yang pertama, alasan yang muncul untuk memerangi korupsi di Bank Dunia, melindungi sumber daya sendiri. Proses sanksi bank di dunia tampaknya didasarkan pada alasan yang berbeda. Yang pertama adalah tujuan spesifik bank untuk melindungi milik sumber daya dari kemungkinan penyalahgunaan. Dan yang kedua, sesuai dengan perang melawan korupsi dan penipuan sebagai bagian dari komitmen Bank Dunia untuk mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan. Faktor ketiga terkait kebijakan global melawan ekonomi kejahatan baru-baru ini muncul. Berkenaan dengan perlunya melindungi sumber daya bank, hal itu secara eksplisit disediakan oleh anggaran dasar yang mengharuskan lembaga untuk membuatnya pengaturan untuk memastikan bahwa dana yang disediakan oleh lembaga keuangan digunakan untuk tujuan yang dimaksudkan. Secara khusus, bagian 5B dari pasal 3 IBRD artikel perjanjian secara tegas memberikan bank akan membuat pengaturan untuk memastikan bahwa hasil pinjaman hanya digunakan untuk tujuan pemberi pinjaman dengan memperhatikan pertimbangan ekonomi dan efisiensi tanpa memperhatikan pengaruh politik atau non-ekonomi lainnya atau pertimbangan. Ketentuan ini harus dibaca sehubung dengan bagian 1A dari pasal yang sama, yang menentukan untuk apa sumber daya bank harus digunakan. Ini menyatakan bahwa sumber daya dan fasilitas bank akan digunakan secara eksklusif untuk kepentingan anggota dengan pertimbangan yang adil terhadap proyek untuk pengembangan dan proyek untuk rekonstruksi sama. Oleh karena itu, merupakan tanggung jawab staf bank untuk memastikan bahwa pinjaman tersebut benar digunakan hanya untuk tujuan pembuatannya. Bank juga harus memverifikasi itu pertimbangan ekonomi dan efisiensi terpenuhi, tetapi tidak harus melalui penawaran kompetitif internasional, dan bahwa sumber daya digunakan tanpa memperhatikan untuk pengaruh politik atau non-ekonomi lainnya. Yang kedua, mengejar sasaran bisnis yang jelas. Penerapan proses sanksi Bank Dunia tampaknya juga terkait dengan alasan lain, yaitu kebutuhan mendesak untuk mengembangkan bisnis yang jelas operasi di tingkat global. Dalam beberapa tahun terakhir, kesadaran yang semakin meningkat melawan kemiskinan adalah penting untuk mempromosikan pemerintahan yang baik telah melakukan perlawanan kejahatan ekonomi menjadi prioritas global utama. Selama 2 dekade terakhir, hubungan penting antara pemerintah yang baik keuangan dan pengetesan kemiskinan jelas muncul. Secara khusus, hubungan tertentu telah dipastikan antara kinerja perusahaan dan elemen yang mungkin pengaruh pada efisiensi pemerintah seperti efektivitas peradilan, adanya korupsi, kualitas birokrasi, dan kepatuhan perpajakan. Dalam studi utama yang dilakukan oleh kelompok riset pembangunan Bank Dunia, efek dari beberapa dimensi pemerintah seperti stabilitas politik, ketiadaan kekerasan, efektivitas pemerintahan, kualitas peraturan, supremasi hukum, dan kontrol korupsi dipantau 150 negara. Penelitian tersebut menyoroti adanya hubungan antara 3 fenomena tersebut di atas hasil pembangunan mendapatkan per kapita, kematian bayi, dan melek huruf orang dewasa. Secara khusus, penulis menemukan bahwa peningkatan tata kelola membawa hasil yang berarti, penghargaan dalam hal hasil pembangunan. Jenis penelitian tersebut telah mengangkat tumbuhnya kesadaran akan hubungan proporsional langsung yang ada antara yang lemah pemerintah dan kemiskinan. Karena dampak dari standar tata kelola yang buruk umumnya jatuh paling banyak pada kelompok sosial yang kurang kaya, yang pada umumnya dikecualikan dari partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan. Menetapkan aturan untuk pengelolaan ekonomi yang baik dan mekanisme ekonomi yang memadai adalah di antara reformasi yang disarankan untuk dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat orang kafir. Yang ketiga, pendekatan bertingkat dalam memerangi korupsi.
mempromosikan tata kelola yang baik di tingkat domestik. Berkenaan dengan proses administrasi yang akuntabel dan transparan dan institusi, bank telah membuat komitmen yang kuat untuk membantu pemerintah dalam hal mereka upaya untuk meningkatkan perilaku etis dan pemberian layanan yang efektif. Secara khusus, file lembaga keuangan berfokus pada dua bidang utama. Di satu sisi, tujuan kegiatannya dalam memperkuat sistem manajemen sektor publik dalam cabang eksekutif termasuk pengelolaan keuangan publik dan pekerjaan publik. Di sisi lain, mereka memiliki tujuan untuk meningkatkan lingkungan tata kelola yang lebih luas di dalamnya memperkuatkan tata kelola, mengatasi korupsi. Upaya bank ini termasuk dalam apa yang disebut kebijakan manajemen sektor publik yang diadopsi oleh lembaga keuangan untuk mencapai tujuan tersebut di atas. Ini terdiri dari peningkatan hasil sektor publik dengan mengubah cara pemerintah kerja. Dengan kata lain, ketika bank mengatur pinjaman di suatu negara, itu dengan sengaja mencoba mengubah struktur dan proses dalam sektor publik. Sebagai soal faktanya, mereka menentukan bagaimana sumber daya keuangan dan fisik orang-orang dikerahkan dan dicatat. Untuk melakukannya, lembaga keuangan menggunakan leverage ekonominya menjadi penyediaan dana tradisional terbesar untuk mendukung sektor publik manajemen di negara tertentu. Harus disebutkan bahwa secara historis bank tidak menggunakan ekonomi seperti itu manfaatnya secara netral. Baik teman-teman, sekian presentasi saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.